Kebanyakan orang tidak mempertanyakan asal-usul sifat atau metode penentuan nilai uang dalam aktivitas ekonomi sehari-hari mereka. Walaupun mereka menyadari pentingnya uang untuk hidup, mereka tidak memiliki motivasi untuk mengeksplorasi bagaimana uang diciptakan dan apa yang memberinya nilai. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat, dan yang pasti 1 kali 24 jam klik petir, jangan lupa itu ya, karena diperkirakan untuk mendapatkan 1 koin pasca open mainnet atau setelah open mainnet diperkirakan untuk mendapatkan 1 koin yaitu beberapa tahun ya. Maka daripada itu 1 kali 24 jam klik petir, jangan lupa ya. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga saya doakan semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga hari ini tetap nyaman dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di sini kita jalan-jalan ke Twitter X ya, yang mana banyak sekali informasi-informasi terkait yaitu Pi Network ya, yang mana Pi Network sekarang adalah cryptocurrency, yang mana cryptocurrency Pi Network ini akan menunjukkan taringnya ya, yang mana di tahun 2025 ini akan meluncurkan sebuah open mainnet pada kuartal 1 yaitu di tahun 2025 antara Januari, Februari, dan Maret. Mari kita simak informasi yaitu dari akunnya Ismoney Itself White GCV, yang mana di sini dia mempunyai pengikut yaitu 2167 pengikut dan 40 mengikuti. Di sini dia mengatakan bahwasanya kita harus memahami white paper daripada Project Pi Network itu sendiri, karena disitulah white paper, yang mana white paper itu adalah undang-undang daripada cryptocurrency yaitu Pi Network. Pi Network ini akan menjadi sebuah mata uang digital atau boleh dikatakan mata uang yang akan diadopsi oleh masyarakat dunia ya, yang mana sekarang sudah berbondong-bondong pioner yaitu menambang koin Pi-nya ya, dari Sabang sampai Merauke untuk di Indonesia dan seluruh dunia, dan penjuru-penjuru dunia sudah menambangnya ya sampai hari ini. Dan mereka sangat antusias sekali untuk menambang koin Pi-nya ya, dan mereka juga berinteraksi sesama pioner, dan juga mereka membentuk komunitas-komunitas di sekitar dan lokal ya, dan juga berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang ada di dunia maya ya. Mereka saling bertukar pikiran dan saling berbagi informasi untuk keberlanjutan, yaitu fase-fase yang mana kita akan menuju fase open network atau boleh katakan open mainnet ya, yang mana open network itu akan dibuka firewall-nya ya, yang mana firewall itu setelah core team membuka firewall-nya itu akan bebas kita mentransaksikan yaitu koin Pi, baik itu di market atau ke perbankan lainnya ya. Dan kita juga bisa membelanjakan yaitu di utilitas-utilitas yang sudah disiapkan, yang mana utilitas tersebut sudah ready ya, 20 aplikasi utilitas yang sudah disiapkan oleh core team. Mari kita pahami white paper ini, dan di sini ada artikel yang harus kita pahami dari seorang Ismoney Itself. The clock is ticking.
Di sini dia mengatakan alasan mengapa jaringan Pi belum dipahami sepenuhnya. Apa satu-satunya cara untuk menciptakan uang? Mata uang kripto tradisional vs nilai konsensus berbasis komunitas di jaringan Pi. Mata uang kripto tradisional, ISO, dan investasi, pengembangan, peluncuran mainnet terbuka, dan pencatatan di bursa. Untuk ISO, mungkin saya sudah menjelaskan pada video-video yang lalu dan kemarin juga saya sudah menjelaskan ya. Dan di sini kita lanjut ke pemahaman selanjutnya. Jadi di sini dikatakan Pi adalah mata uang. Penelitian white paper, partisipasi sukarela, kontribusi dan dedikasi atau pengembangan, penetapan nilai konsensus, peluncuran mainnet terbuka dan kontrak mata uang untuk konversi, pertukaran, dan bank. Kemudian setelah membaca white paper Pi Network beberapa kali, seseorang mungkin akan menyadari hal yang sama. Proyek Pi Network adalah tentang membangun aplikasi utilitas dan memungkinkan komunitas untuk secara proaktif menyetujui dan menggunakan nilai uang yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, jumlah orang yang memahami konsep ini sepenuhnya memungkinkan sangat kecil, mungkin terbatas pada mereka yang berada dalam komunitas pelopor global yang berjumlah 10 juta. Alasannya adalah sebagai berikut. 1. Ketidaktahuan masyarakat mengenai hakikat uang. Kebanyakan orang jarang berpikir mendalam tentang bagaimana nilai uang ditentukan dan dipertahankan. Mayoritas percaya bahwa nilai mata uang secara alami ditentukan oleh lembaga berwenang seperti pemerintah atau bank sentral dan tidak familiar dengan gagasan bahwa nilai mata uang dapat ditetapkan melalui konsensus sosial. Kemudian yang kedua, kebaruan konsep nilai konsensus. Gagasan menyetujui nilai uang terasa samar dan tidak realistis bagi kebanyakan orang. Hal ini karena dalam sistem keuangan tradisional, nilai uang umumnya dipahami, dibentuk, dan berfluktuasi oleh pasar lembaga kuat. Konsep nilai konsensus Pi Network melepaskan diri dari perspektif konvensional ini, menawarkan pendekatan inovatif yang memerlukan pemikiran mendalam dan pengetahuan dasar tentang sistem keuangan untuk memahaminya. Kemudian yang ketiga, kurangnya minat terhadap pertanyaan fundamental tentang uang. Kebanyakan orang tidak mempertanyakan asal-usul sifat atau metode penentuan nilai uang dalam aktivitas ekonomi sehari-hari mereka. Walaupun mereka menyadari pentingnya uang untuk hidup, mereka tidak memiliki motivasi untuk mengeksplorasi bagaimana uang diciptakan, apa yang memberinya nilai. Dan keempat, kedalaman filosofi proyek Pi. Jaringan Pi lebih dari sekedar proyek mata uang kripto lainnya dan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sifat uang. Pertanyaan seperti berapa nilai uang, mengapa mata uang tertentu memiliki nilai, dan apa dampak dari nilai yang disepakati bersama, merupakan bagian penting untuk memahami filosofinya. Hanya mereka yang penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang dapat sepenuhnya memahami kedalaman visi Pi Network. Kesimpulan, untuk benar-benar memahami filosofi dan visi Pi Network, seorang harus terlibat dalam refleksi mendalam tentang pertanyaan mendasar tentang hakikat uang. Namun bagi sebagian besar orang, konsep-konsep ini masih asing dan sulit dipahami. Itu sebabnya hanya sebagian kecil orang yang akan menyadari bahwa Pi adalah proyek di mana nilai uang disepakati secara konsensus. Pada akhirnya, Pi Network memperkenalkan paradigma baru untuk uang dan nilai. Inovasinya akan beresonansi dengan mereka yang memahaminya. Tidak hanya menawarkan kemajuan teknologi,
tetapi juga transformasi filosofi dan sosial. Demikian informasi yang terupdate kali ini. Salam petir, jeder, jeder, jeder.